Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini saya merasakan mungkin tadi. Jadi tidak belajar, saya akan tausiah sampai suruh sedikit yang itu besar-besar terakhir. Bukan mau meninggal kan? Pesan terakhirnya artinya akhir pengajian menjelang bulan Ramadan. Nah, jadi subuh ini subuh terakhir lah untuk Syekhul Islam, ya, karena subuh Kamis yang akan datang kita sudah melaksanakan riyadhah, ya, riyadhah di rumah pengajian. Mulainya malam Rabu nanti, hari Rabu, malam Rabu itu kita dah mulai riyadhah, ya. Nah, karena kita dapat pesan dari urusin guru kita, Bapak Ali dulu, dia bilang merutinkan riyadhah itu setiap tahunnya menjelang Ramadan itu, ya, 40 hari, jadi nambah 10 hari sebelum Ramadan. Nah, jadi mulai malam 21 Syaban, nah, kita dah mulai lagi. Syaban tergantung lah. Kalau Syabannya 29, kita mulai malam 20. Kalau Syabannya 30, kita mulai malam 21. Tapi hitungan kemarin kita mulai tanggal 19 itu hari Selasa malam Rabu. Jadi malam Rabu itu kita mulai riyadhah nanti di rumah pengajian Al-Jawahir, nyambung sampai Ramadan tu. Nanti Ramadan sebelum akhir barulah keliling dari masjid ke masjid sekalian yang iktikaf. Nah, dan Syekhul Islam pun nak giliran sekali pada zahir. Karena banyak masjid, jadi jatah kita keliling ini satu masjid itu sekali, jangan dulu ke hari 2 kali. Nah, untuk itu jemaah saya anjurkan kalau mau ikut riyadhah, ya silakan kita mulai jam 2. Tak perlu dah tadi. Pesan-pesan sponsor ya. Singkatnya. Jadi jemaah yang mau ikut silakan, walaupun tidak tiap malam tak masalah. Namanya latihan. Bapak Ibu tahu tak riyadhah itu? Riyadhah itu olahraga. Orang apa dengan riyadhah? Olahraga, sport. Nah, di kita ini riyadhah rohani. Nah, tubuh pun riyadhah juga, salat, rukuk, tidak, sujud dan sebagainya. Itu juga olahraga kita tu. Tapi ada tambahan, sehat dia, dalam benak, luar roh, dalam batin semakin sehat, tubuh pun semakin kuat. Itulah dia. Nah, jadi itulah makna riyadhah itu, kita latihan. Jadi mulai sudah beberapa tahun ini kita menerapkan riyadhah itu 40 hari, sudah 3 kali kita salah ya. Yang full ni 40 hari. Ketiga ni tahun ini. Tahun ini ketiga dah. Nah, jadi jam Bapak Ibu kita mulai jam 2. Yang mau ikut silakan, walaupun tidak tiap malam tak masalah. Ya, tak masalah. Nah, kemudian bagi ibu-ibu yang jauh rumahnya dan sebagainya, jadi kawan lah. Jadi kawan dari bawah. Ini kita mampu motor di Gojek lah. Ya, bisa sebisanya. Ada juga yang memang tak mau balik malam itu mulai itu. Mulai di mana tu? Di Al-Jawahir pun tak salah. Silakan. Yang mau nyantai di sana, awal-awal datang tidur bangun jam 2, jam 1 silakan. Ya, tak masalah. Itu yang pertama ya, mengenai riyadhah itu. Jadi subuh kami akan datang, kita sudah berada di Al-Jawahir, tidak lagi kita pindah-pindah. Ya, amalnya sampai syuruk terbit matahari. Yang kedua, yakni malam ini malam nisfu Syaban. Nah, malam ini malam nisfu Syaban. Nah, kita pun juga ada amalan khusus setiap tahun itu salat sunnah 100 rakaat. Ya, sunnah 100 rakaat. Maka dianjurkan berjamaah. Berjamaah ini insya-Allah kita kuat, ada supportnya. Karena berjamaah diberkati Allah. Malaikat rahmat turun, rahmat Allah turun. Nah, itu yang buat kadang kita tu ada semangat. Buat sendiri sih memang tak kuat.
Saya pun sendiri pun lemah juga. Ya, macam terawih itu, terawih juga perlu semangat. Kalau berjamaah, coba sendiri. Boleh bayangkan Allah, yang hati 20. Boleh gitu kan? Itu biasa, sudah. Kita maklum sudah gitu. Ya, sudah kita lalui semua sudah. Makanya berjamaah itu jadi kuat. Nah, makanya salat malam nanti ini, salatnya itu kita ambil yang penting-penting saja. Maka iftitah tak pakai. Ya, iftitah itu saya dibaca langsung Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaatnya. Nah, niatnya kalau kita itu usolli sunat nisfi Sya'ban, rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Tapi ulama memperboleh juga usolli rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Aku salat 2 rakaat sebagai makmum lillahi, supaya lebih selamat. Kadang orang itu kan banyak mengkritik. Nah, dengan niat begitu, itu namanya sunnah mutlak. Sunnah mutlak, tidak ada bisa siapa yang menyalahkan, walaupun 1000 rakaat. Ya kan? Nah, barulah sekarang banyak yang kritik. Mana ada sunnah Sya'ban? Ada hadis. Mana hadisnya? Memang hadisnya lemah. Hadis lemah itu diboleh dipakai, walaupun terlalu lemah. Karena guru kita yang paham. Ahli hadis dia mengotak-atik perawinya. Mana orang-orang ini? Bahwa dari Imam Tirmidzi, teliti nih, di atas siapa orangnya, di atas siapa orangnya, di atas siapa orangnya, sampai kepada sahabat Nabi, sampai Nabi Muhammad SAW. Dilihat nih, ada satu orang nih pernah bohong, jatuh lemah hadisnya. Hadis juga, cuman orang-orangnya kurang dipercaya, maka hadis jatuh lemah. Nah, kita kan tak perlu hal seperti itu. Artinya, memang hadis Nabi. Orang bohong biasa juga, berarti bukan bohong dengan hadis. Boleh jadi kebiasaannya bohong, tapi untuk hadis bisa jadi dia benar. Nah, jadi makanya dalam ilmu hadis benar, dia tak salah. Artinya lebih teliti bahwa hadisnya lemah, hadisnya palsu dan sebagainya. Begitu ditanyakan kepada Abu Hanifah, kenapa orang tasawuf sufi ini hadis lemah, bahkan sangat lemah pun dipakai? Bedanya apa? Kalau ahli hadis pakai perawi, dia mengotak-atik perawi siapa orangnya. Kalau orang siqah bersih, maka hadisnya sahih, hadis hasan. Kalau orangnya bermasalah, jatuh lemah hadis. Nah, tapi para sufi itu tidak lihat pakai perawi lagi. Dilihatkan Allah hadisnya itu benar tak benar. Beda kan? Dia dilihatkan langsung oleh Allah, hadis ini benar atau tak benar. Itu bedanya. Kalau ahli hadis, dia harus melihat siapa yang merawinya. Yang di sini yang agak rumit. Coba buka kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali itu buka kitab. Begitu dibuka kitab Imam Ghazali, kita temukan dalamnya banyak hadis lemah. Bahkan ada yang batil pun ada. Oh, itulah menyerang sebenarnya. Saya bilang ini bukan sembarang orang, ini wali Allah. Setiap dia menulis hadis di istiqamah, dibukakan Allah benar atau tidak. Bahkan dia bisa bertanya dengan Nabi Muhammad SAW secara rohani. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Mereka dibukakan para wali-wali itu. Makanya hadis, menurut hadis lemah, bahkan batil, tapi dilihatkan Allah benar, pakai. Nah, itu hebatnya. Ya, itu kelebihan dia. Nah, makanya kita salat nisfu Sya'ban ini ada hadisnya, walaupun dia lemah, kita pakai. Ustaz Nur juga pernah begitu. Nanya Abang Anom, termasuk indah salat juga Abang. Ini salat nisfu Sya'ban ini, Pak. Mohon maaf, anak dari Rahjam mau bertanya, mengapa ada Abang? Ini hadisnya katanya terlalu lemah, Pak. Apa sebenarnya? Gimana, Pak? Walaupun lemah, dalil juga. Jadi bagi para sufi, walaupun lemah itu dalil. Dia tak perlu perawinya, dia tengok hadisnya benar kan? Kalau benar dipakai. Kenapa benar? Dia tahu dari mana? Allah lihatkan. Itu beda. Ya. Nah, makanya para sufi itu lebih selamat. Apa sebab? Nah, dia beramal dengan mata hati yang udah bersih. Kita ni beramal dengan dalil. Dia tak pakai dalil lagi, tapi dengan mata hati. Makanya dia dibimbing oleh Allah. Ibaratkan masuk rumah ada lampu terang. Oh, nampak jelas semuanya. Kita ni masih pakai dalil.
Ya, masuk rumah tu kadang ada lampu, kadang gelap. Salah-salah masuk bulu tiang, salah-salah masuk ijat kalau jengking. Dia dah terang lampu tu, oh nampak dah. Kenapa? Hatinya bercahaya, nur. Nah, makanya orang hidup kalau hati ada cahaya, jelas sekali mana yang hak, mana yang batil, nampak sekali. Kita ni maklumlah perlu orang macam ni. Kita dibawa pelan-pelan, kita biar kau nampak jelas nanti lah, kata dia, yang mana hak, yang mana batil. Itu bedanya. Abu Talib jalan juga begitu. Jom ikut aku bimbing kalian semuanya biar kau baik di hadapan Allah. Bayang, bukan baik di hadapan makhluk, tapi baik di hadapan. Itulah para sufi, para guru-guru, atau termasuklah guru-guru kita itu. Ya, jadi mereka tetap amalkan sahabat. Walaupun hadisnya lemah, kerana sudah dilihatkan oleh Allah. Bahkan mereka rohaninya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi insyaAllah malam ini kita salat di subuh Syaban, ataupun sila salat niatnya usai rakaat ma'amillah ta'ala pun boleh. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalau 100 rakaat 50 kali salam. Kita mulai startnya pada maghrib. Setelah maghrib, kan maghrib berjamaah, zikir, habis zikir ba'diyah. Setelah ba'diyah maghrib, langsung salat ini kita kerjakan 100 rakaat. Berapa dapatnya lihat keadaan. Kalau dapat 20, alhamdulillah. Dapat 24 rakaat, alhamdulillah. Tinggal sisanya nanti kita teruskan setelah Isya. Begitu dia. Jadi jangan pakai ibtidah, ya. Kemudian langsung Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Masing-masing setiap rakaat 100 kali, 10 kali. 100 duduk kita. Ya, Qul ahad, masing-masing rakaatnya 10 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalau dia 100 rakaat, berapa kali? 1000 kali Qul huwallahu ahad. Ya, 1000 kali itu lumayan Bapak Ibu. Hitungannya macam mana? Baca Al-Quran. Nabi berkata, "Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah. Al-hasanatu asyru amsalihah." Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah per huruf, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu adalah pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak bilang alif lam mim 1 huruf tak. Al-alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, ini kata ulama, disepakati ulama, per huruf ini dilakukan di luar salat tanpa wudu. Tanpa wudu itu. Jadi 1 huruf 10. Nah, jadi kalau ada wudu, Ali bin Abi Thalib menyatakan kalau ada wudu, itu pahalanya menjadi 20. Bukan lagi 10 per hurufnya. Ya. Alif lam mim berapa? 30 kan? Berarti kalau ada wudu 60. Masuk dalam salat lain lagi. Pahala per hurufnya 30 kalau dibaca dalam salat. Karena beda. Kita ibadah dalam salat beda dengan di luar salat. Nah, waktu mengatakan alif lam mim dalam salat berapa? 90 per hurufnya. Nah, surah Al-Ikhlas tu Thuluthul Quran kata Nabi, dia punya maknanya sepertiga Al-Quran. 3 kali ulang-ulang sampai dengan khatam. Ini dibaca lagi di dalam salat. Bagaimana kalau 1000 kali? Jadi saya sampaikan malam-malam ini kita tak perlu lagi baca Yasin. Qul ahad sudah mewakili dah. Dosa kaji, oh Masya Allah. Kenapa tak pakai Yasin lagi? Karena Yasin, maaf, itu setelah digantikan dengan suratul Ikhlas bahkan lebih afdal lagi 1000 kali. Nanti setelah salat itu baru kita baca 2 nisfu Sya'ban dengan wasilah salat 100 rakaat dan Qul ahad 1000 kali.
Baca doa dengan niatnya berkah surah Yasin. Nah, ini kita baca doa dengan berkah salah 100 rakaat dan surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ya tentu lebih afdal lagi. Ya kan, lebih afdal lagi. Tapi siapa yang baca Yasin silakan nanti kerjakan setelah itu. Kalau masih mau kan. Artinya menganggap mau ibadah lagi silakan. Ingat ya, di 10 Sya'ban itu boleh terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Jadi baca itu kapan? Tengah malam pun boleh. Salat di 10 Sya'ban ini pun tengah malam pun boleh. Cuma siapa nak belajarnya? Tak mampu kita. Maka ini kita harus berjamaah. Berjamaah itu kita kuat. Ya, diberi support oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasbihnya cukup sekali saja, tapi tumanina. Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Masih ada tumanina. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak betul. Ya, harus tumanina. Coba sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sujud. Allahu Akbar, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Begitu nanti. Ya. Cepat tapi masih ada tumanina. Salawatnya pendekkan. Cukup sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai saja. Jadi kalau saya hitung kok cepat begitu paling 3 menit. Paling lama 4 menit. Anggaplah 4 menit. 4 kali 100 berapa? Bukan 100. Dekat 2 rakaat. Kali 50. 2 senai. Berarti 2 jam. 3 jam. Taklah. 3 jam. Tapi saya fikir bisa lebih cepat daripada itu. Karena saya ukur kemarin 3 menit dapat. Ya, 3 menit dapat. Sudah saya ukur lah. Saya ini apa-apa kerja saya ukur loh. 3 menit selesai. Tanpa kita salawatnya pendek, tasbih sekali, Allahu Akbar kita baca syirik bisa cepat. Ya, bisa cepat insyaAllah. Tahan 10 kali, 2 rakaat 20. Setiap rakaatnya Allahu 10 ya. 2 rakaat berarti 20. Makanya 100 rakaat 1000. Ya, 1000 ya. Jadi insyaAllah kita akan kerjakan malam ini. Kita kumpul di Masjid Nur Salim. Yang puasa buka puasa di sana, jangan buka puasa di rumah. Ada ketinggalan lagi. Makanya saya ringkas waktunya. Artinya buka puasa silakan, tapi taklah dilama-lamakan. Secukupnya. Makan secukupnya untuk menguatkan badan. Jangan makan kenyang. Nanti malah lemah ibadah. Ya. Bolehlah bawa air kopi, silakanlah air putih, mau jus pun boleh, bingka 2 keping pun boleh. Terserah, jangan makan buat-buat. Nanti salah buat-buat. Salah ni kan perlu gerakan. Ya, 2 keping itu 2 bunyi lah maksudnya. 2 potong itu. Kan 2 keping 2 kotak kan. Ya, saya pun insyaAllah buka sana juga. Karena saya mau tempat biasanya kan buka di rumah. Tapi nanti malam saya buka di sana. Biasanya Pak Nanang itu dah siapkannya untuk buka puasa itu ada kuih, ada air. Ya, kalau itu ya insyaAllah kita laksanakan malam ini. Dan sekaligus saya mohon pamit juga di masjid ini. Istirahat sementara waktu menjelang bulan Ramadan, insyaAllah sihat walafiat. Bulan Syawal nanti kita lagi pengajian kita. Syawal pun minggu ketiga akhir. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.